Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sini berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sini berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, kami mau cinta Tuhan, mewakili Tuhan. Haleluya, kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak, segala puji dan syukur
kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami merasakan akan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu terjadi bagi setiap kami. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Berkati kami untuk selalu rindu cinta akan Engkau dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Oh Bapa, bila sebentar kami akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami, setiap firman yang kami dengar, belum menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Kristian yang saat ini badannya sedang panas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segenap sakit penyakit Tuhan, apapun itu, panas, meriang, demam, kami tolak kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah anak-Mu ini Tuhan, supaya boleh menjadi sembuh, sehat dan kuat kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap obat yang diminum dalam nama Yesus boleh berguna, boleh menyembuhkan sebagai perantara atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas. Selamat pagi, shalom. Shalom. Mari kita buka dalam Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Yang pertama saya akan baca sama Pak Ari. Berikutnya nanti Pak Ferry. Haleluya. Ya, Bu Yuli sama suami Mas Jono dan seterusnya. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besaleel bin Uriah bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 23, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi, dan dari lenan halus. Lanjut. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.715 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Ayat 26, CBK seorang yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas sejumlah 603.550 orang. 27, 100 talenta petak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Ayat 8. 1.775 sikal itu dibuatnya lah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnya lah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu penyambung-penyambung. Ayat 29. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 7 dan 2.400 sikal. Untung.
Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. 31 alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Amin. Amin. Kekuatan, kemurahan hatian, dan kepatuhan. Keluaran 38, 21-31. Saudaraku, di dalam kasih kemurahan Kristus, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kembali kita mendapat pelajaran tentang pentingnya bertanggung jawab sebagai wujud dari sebuah kepatuhan atau ketaatan. Kalau beberapa hari yang lalu kita belajar tentang kemurahan hati bangsa Israel yang oleh dorongan kuasa Tuhan, mereka memberikan hartanya, waktunya, dan segala keahliannya yang diberikan Tuhan. Saudaraku, di sini kita bisa melihat Musa sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai pengemban tugas dalam membangun kemah suci, memberikan pertanggungjawaban atas bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan kemah suci. Dalam ayat 21 sebagai bagaimana Musa menunjukkan satu itamar untuk mencatat atau membuat daftar bahan-bahan apa saja yang dipakai bagi pendirian kemah suci. Dengan terperinci, kita bisa melihat ayat-ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 24 sampai yang ke-29, begitu jelas dan transparan, tidak ada yang ditutupi atau kasarnya detail, yaitu dari korupsi. Saya tidak bisa menghitung istilah Alkitab tentang talenta, sikal, perak, emas, dan lain-lain. Tetapi saya bisa membayangkan nilainya tentu besar sekali. Di sini kita diberi teladan oleh Musa untuk menjadi pelayan Tuhan atau pekerja Tuhan yang jujur, setia, taat, dan bertanggung jawab. Jangan ada motivasi lain atau keinginan untuk diri sendiri. Pelajaran berikutnya adalah melalui tanggung jawab sebagai wujud dari kepatuhan, Musa dapat menggerakkan hati bangsa Israel untuk bermurah hati, memberikan persembahan sesuai dengan dorongan hati. Ayat yang ke-24. Dan pada akhirnya marilah kita sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, meminta kepada Tuhan agar memberikan kepada kita sebagai hamba yang patuh dan bertanggung jawab, hamba yang taat, dan hamba yang bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi pada Bu Dewi. Mari kita berdoa ya. Oh, sebelum berdoa, silakan Bapak Untung bisa memberikan kesimpulan dari saat teduh kita pagi ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kamu. Ya, sudah Pak Puji Untung. Tuhan, kemah suci kediaman Tuhan. Dihiasi dengan emas. Bukankah tubuh kita adalah bait suci Allah? Iman kita jauh lebih berharga nilainya. Kita menjadi rumah Tuhan. Hati kita harus dijaga. Dan ingat akan pemberian Tuhan. Kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada Tuhan.
di mana Tuhan sudah memilih di dalam suatu kehidupan kita yang ada. Supaya kehidupan kita yang ada saat ini benar-benar dipakai oleh Tuhan. Emas perak ditawarkan di dalam suatu pembangunan, di dalam suatu kemah suci. Bahkan di dalam pembangunan kemah suci lebih-lebih melebihi dari segala-galanya. Kita semuanya sudah menerima panggilan daripada Tuhan, di mana dikatakan suku Lewi dan sebagainya. Kita mendapatkan suatu panggilan daripada Tuhan untuk menawarkan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan, supaya kasih karunia itu diberikan untuk dan membimbing saudara-saudara kita. Marilah kita tetap bekerja di ladangnya Tuhan, supaya kegiatan-kegiatan ini, di mana saudara-saudara yang sudah diberikan talenta-talenta daripada Tuhan, kita kembangkan, kita bisa menolong satu sama yang lain untuk kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih, di mana kesimpulan ini saya sampaikan sampai di sini saja. Dan Amin. selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Hari untuk saat teduhnya, sharingnya, dan Bapak Untung yang telah memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai orang percaya diberikan talenta-talenta, karunia. Ya, kita harus memberi dengan murah hati, taat, saudara ya. Kita adalah pengelola, dipercaya oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, untuk dikerjakan. Ayo, yang belum sampai saat ini masih merasa, wah saya nggak bisa ini. Nah, itu buang jauh-jauh, saudara ya. Katakan saya mau bekerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan sangat luas, saudara. Sangat luas di tempat kita berada. Bapak Ferry, Mas Juli, juga Pak Fani, Ibu Yuli, Dedi dan Dewi, Bu Susi, Bapak Ibu Hari, Bapak Dono, Bu Jono, semua ini adalah ladang-ladang misi di tempat kita berada. Ayo kita mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, karena waktunya singkat. Waktunya sungguh singkat ya. Kita tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai, untuk tunda-tunda lagi. Tapi katakan, yes, saya diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, lihat bangsa Israel bersuka cita ketika diminta, ayo tabur talenta-talenta emas atau apa saja, perak, tembaga. Wah, mereka ambil bagian, saudara. Kita akan ambil bagian bukan untuk gereja, untuk pemimpin gereja, bukan, saudara. Kita sedang hari ini dipersatukan Tuhan, membangun tubuh Kristus, dan kita sedang mempersiapkan apa, saudara? Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan kelak. Itu makanya kita gereja memfasilitasi Bapak Ibu semua. Kita melihat anak-anak youth sekarang mulai antusias ya, saudara. Ayo kita dukung mereka supaya mereka mulai terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ayo kita doa ya. Silakan yang pimpin doa hari ini siapa? Saya. Ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, kebaikan, anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Memberkati hamba yang sudah menyampaikan, kiranya berkat Allah, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai memberkati hamba ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang bangsa kami alami saat ini, kami perlu Tuhan dalam setiap permasalahan, dalam setiap kondisi bangsa kami saat ini. Kami membutuhkan campur tangan Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Bapa. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan untuk melingkupi setiap para pemimpin kami dalam mereka membawa pemerintahan ini ke hal yang lebih baik lagi ya Tuhan. Memberkati pemerintahan kami yang mereka Tuhan melakukan pekerjaan mereka yang Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Tolong pemerintahan kami, memberkati pemimpin kami, sehingga apapun yang mereka
ambil, putuskan semuanya untuk kesejahteraan kami semua ya Tuhan. Tolong Bapa dalam setiap permasalahan bangsa kami saat ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang campur tangan, kuasa Tuhan yang turun tangan, kuasa Tuhan yang bekerja untuk memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Setiap pandemi, setiap Tuhan, sakit penyakit apapun yang dialami oleh setiap masyarakat bangsa ini Tuhan, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, pemerintahan kami, pemerintah kota kami di mana kami tinggal saat ini. Kiranya kuasa Tuhan juga menyertai para pemimpin kota kami ya Tuhan. Kebijakan apapun yang mereka ambil untuk Tuhan menekan setiap penularan virus ini Bapa, kami mendukung semuanya itu Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami hikmat Tuhan, apa yang bisa kami lakukan, apa yang kami bisa perbuat untuk kota kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan atas kota di mana kami tinggal dan untuk bangsa kami ya Tuhan. Tolong Bapa untuk setiap ekonomi yang ada di bangsa kami, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa kami Tuhan. Sehingga rakyat bangsa kami juga mengalami damai sejahtera, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan mengalami kemurahan Tuhan. Mereka melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan mereka yang ada di garda terdepan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan melingkupi mereka untuk dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kesejahteraan masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami SDC Tuhan, memberkati Ibu Gembala senior kami, kiranya kuasa Tuhan senantiasa melingkupi Ibu Gembala senior Tuhan. Apapun yang beliau lakukan, kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyertai dan Tuhan Yesus buat berhasil. Berikan kesehatan, kekuatan dalam usia beliau yang lanjut ya Tuhan. Penyertaan pimpinan Tuhan ada dalam kehidupan beliau. Memberkati kehidupan keluarga besar Ibu Gembala senior, baik untuk anak, menantu, cucu, semuanya hidup dalam kasih perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala David Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa menyertai, mengurapi dalam pelayanan beliau, memberikan hikmat marifat yang dari surga dalam membawa jemaat Tuhan yang ada di SDC, Kupang maupun Petemon, menjadi jemaat yang bertumbuh berkualitas di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang kuat dalam setiap masalah, dalam setiap menghadapi kehidupan. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu, Bapak Gembala ya Tuhan. Bapak, kami serahkan dalam kehidupan beliau, berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menutup keluarga beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pengabaran Injil yang ada di negeri ini, baik di seluruh dunia. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para penginjil, mereka yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, sehingga setiap apapun yang mereka beritakan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang mengalami jamahan Tuhan. Bapa, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga untuk anak-anak muda Tuhan, anak-anak remaja sekolah minggu. Kami percaya mereka adalah, oh Tuhan, generasi-generasi penerus untuk pertumbuhan gereja. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak muda Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan menaruh satu roh yang memimpin mereka untuk takut akan Tuhan. Mereka memiliki satu kegerakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak panah yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Baik kami teringat untuk Kristian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap sakit penyakit yang dia alami saat ini, kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan Kristian saat ini. Segala sakit panas, sakit demam, apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, menantu daripada Ibu Susi. Kiranya kuasa Tuhan juga memberikan kuasa kesembuhan. Sakit, penyakit, virus, apapun yang ada dalam tubuh menantu Ibu Susi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Segala virus di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa lagi. Tetapi ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam tubuh menantu Ibu Susi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kasih kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melekatkan hati kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang tergabung dalam Zoom ini ya Tuhan, maupun untuk saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Untuk kami tetap bersandar, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan, kekuatan kami yang senantiasa membuat kami kuat, senantiasa membuat kami teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.